warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 25 Juli 2020 kembali bersama saya Suaib Kuri bincang literasi terkait beberapa informasi atau isu yang berkembang di beberapa media cetak dan elektronik dan online yang hari ini sangat menarik untuk kita perbincangkan. Ini statement Caimin atau Gus Muhaimin yang mengatakan kepada dan meminta kepada, atau lebih sopannya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk tidak melupakan NU dan Muhammadiyah. Nah, ini adalah salah satu respon tokoh nasional dan termasuk orang Caimin, kelas Gus Imin juga adalah salah satu tokoh yang telah memperjuangkan undang-undang pondok pesantren. Nah, mengapa penting titipan ini harus diapresiasi oleh seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Jangan saja pendidikannya yang dikedepankan, tapi budaya yang menjadi sumber etik moral bagi bangsa ini harus dikedepankan juga. Catatan yang penting adalah bahwa melupakan NU dan Muhammadiyah sebagai the founding father yang telah meletakkan sejarah kebangsaan ini, lalu kemudian tidak diapresiasi, tidak difasilitasi, walaupun di tengah COVID ini Nadiem lebih mengedepankan kepada cara-cara pendidikan yang bernilai teknologi dengan model pendidikan di luar sekolah, padahal hampir ratusan ribu pondok pesantren di Indonesia ini tidaklah mudah untuk melakukan model-model pendidikan di luar sekolah yang apabila negara tidak memfasilitasinya sangat tidak mungkin, sebab hampir di pondok pesantren di Indonesia ini para santrinya hadir dari beberapa daerah dan di seluruh pelosok Nusantara ini, seperti di Jawa yang pondok-pondoknya terbesar itu para santrinya ada luar Jawa, dan itu yang tidak difasilitasi itu tidak mungkin lah bisa mengikuti cara-cara berpikir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Satu sisi aspek pengetahuan yang berbasis teknologi ini bisa saja dilakukan oleh beberapa sekolah yang sudah cakap dan sudah hebat dalam menguasai teknologi informasi, tetapi satu sisi pondok pesantren yang masih membangun tradisi-tradisi keilmuan yang tradisional itu menyesuaikan bisa, tapi negara harus hadir bisa memfasilitasinya. Ini yang harus dipertegas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua adalah mengapa seorang tokoh sekelas Gus Muhaimin Iskandar mencoba memperjelas kembali bahwa mengapa pondok pesantren ini harus menjadi pilar utama atau tiang utama tegaknya kedaulatan majunya sebuah bangsa juga, karena NU dan Muhammadiyah adalah bagian dari negara ini yang mendirikan negara ini dan mencetak para ulama di satu sisi. Yang kedua, pondok pesantren juga melahirkan generasi-generasi yang hebat. Caimin atau menteri sebelumnya Abdul Nasir juga adalah tidak jauh dari terlepas dari ikatan-ikatan emosionalnya dengan pondok pesantren, dan banyak lagi tokoh-tokoh nasional ini yang lahir dari pondok pesantren. Nah, inilah yang harus diingat oleh seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang harus dilihat dan harus diperhatikan bahwa pondok pesantren harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi-tradisi pendidikan yang
boleh berbasis teknologi, tapi tidak juga melupakan basis-basis tradisional yang mengedepankan akhlakul karimah dengan cara-cara model pendidikan di luar sekolah dengan teknologi ini ya sangat mungkin bisa saja dilakukan, tapi coba diutamakan bagaimana memfasilitasinya dan memediasi pondok pesantren ini untuk bisa menyelesaikan itu. Yang kedua, yang ketiga adalah bahwa pondok pesantren yang sudah mulai melakukan aktivitas belajar mengajar itu bukan semata-mata tidak mengikuti protokol COVID gitu yang dianjurkan oleh pemerintah, tapi desakan keinginan dari para ulama dan termasuk wali santri yang ingin anaknya kembali dididik, dipelihara akhlaknya, dan ditanamkan nilai-nilai keimanan itu hanya lewat pondok pesantren. Kalau mereka lama di rumah, tentu ini ya bisa jadi perubahan-perubahan cara akhlak anak-anak sekolah yang sudah lama dididik ini bisa jadi terpengaruh oleh dunia yang hari ini. Nah, ini yang harus direspon. Nah, satu sisi semoga ada titik temu dan jalan keluar apa yang diperjuangkan oleh para tokoh-tokoh nasional yang telah meletakkan dan memperjuangkan undang-undang pondok pesantren ini bisa menjadi bagian yang harus direspon segera oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah pada hari ini. Ayo kita tetap mencari solusi, membicarakan dengan pikiran yang jernih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.